Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Nah, ya. Oh, tunggu dulu. Kalau bertanya itu selalu ada passwordnya. Oh iya, ya. Ini Pak siapa dulu namanya? Ahmad. Pak Ahmad, kita panggilnya Pak Ahmad nih ya. Iya. Baik, kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Tepuk tangan dulu. Oke. Boleh sekarang nih, udah sah kalau mau nanya apapun. Ya. Pak Ustadz mau nanya. Bapak punya tangan sendiri. Siap. Galak. Ya, maafin. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau kita jalan jauh, jangan lupa pulang. Oke. Ya. Tapi kok kalau saya bandingkan di perantauan, saya tuh lebih nyaman Pak Ustadz daripada di tanah sendiri. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pegang banyak. sendiri Pak Ustadz. Oh iya. Jadi Gitulah kalau senior. Kasih banyak. VIP di perantauan ya. Iya. Itu aja cukup Oke. ya. Oke, tepuk tangan dulu yuk. Silakan Guru. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa orang-orang yang merantau itu memiliki banyak kelebihan. Kelebihan bagi orang-orang yang merantau itu, satu, dia akan mandiri. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim tidak bergantung kepada siapapun. Dan menjadikan pekerjaannya itu adalah selama dia meninggalkan rumahnya, setiap langkahnya itu didoakan para malaikat. Hebatnya orang yang merantau itu, tahu nggak? Belum tahu. Tahu nggak? Itu akan dikangenin. Kangen orang. Makanya jauh harum, dekat bau. Iya, benar. Betul tidak? Iya, jauh Biasanya dikangenin. anak yang dekat itu ngomel mulu. Iya. Tapi anak yang selalu tinggalnya jauh pasti didoakan, dikangenin, itu seperti itu. Dan ternyata bagi orang yang meninggal di perantauan, itu jenazahnya nggak usah balikin. Biarkan aja dia dikuburkan di sana. Kenapa? Supaya akan tinggal, mohon maaf, akan ditarik berapa jauhnya dia lahir, jarak lahirnya dan jarak meninggalnya, segitulah luas tanahnya di surga. Ya Allah. Makanya Rasulullah SAW tinggalnya di mana? Lahirnya di mana? Di Mekah. Tinggalnya Nabi di mana? Madinah. Maka Nabi pun wafat di Madinah. Maka jarak antara Mekah Madinah segitulah luas tanah. Ya sebenarnya kalaupun Ustadz gimana hukumnya kalau mengembalikan mayat yang sudah jauh meninggal, hukumnya makruh. Tapi tidak sampai haram. Tapi kalau seandainya dia lihat pahalanya, seandainya lihat pahala, orang yang meninggal di perantauan itu lebih besar pahalanya. Masya Allah. Nah kalau misalnya yang merantau, maafin ya, udah punya istri, punya anak. Ya. Kasihkan dia merantau lupa sama anak dia. Sebaiknya gini, jangan pernah lupa pulang. Nah. Karena kenapa? Ingat, sedekah kepada yang tidak dikenal pahalanya 10. Sedekah kepada keluarga orang dikenal 100. Kepada keluarga 1000. Kepada ibu, kepada saudara anak 10.000. Kepada orang tua 100.000. Jangan lupakan orang tua. Orang tuamu maksudnya. Orang tuamu. Jadi gitu. Mohon maaf. Kadang-kala orang lupa untuk pulang, itu salah. Makanya ada namanya mudik. Mudik itu. Semua tidak ada yang tidak mudik. Tidak ada orang yang tidak bergerak. Nabi Adam tinggalnya di surga, mudiknya kemana? Dia pergi ke dunia dan akan kembali. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kita ini dari surga semua. Amin. Penduduk surga. Cuma minta maaf lagi, Nek. Tidak ada nenek-nenek di surga. Kalau ada nenek-nenek di surga ngerepoti. Maka dibalikkan menjadi lebih mudah. Nanti nenek akan dikembalikan semudanya ibu. Coba bayangkan wajah ibu akan seperti ini. Ibu mengayal ya. Jamaah. Alhamdulillah. Dan sekarang kita masuk segmen lagi nih. Segmen apa lagi? Ini Ustadz bertanya. Saya mau nanya. Itu dia. Oh jauh amat. Ini dia. Siapa yang ditunjuk nggak ke sono? Nih, Masya Allah. Namanya siapa? Mudanya saya kayak dia.
Namanya siapa? Bismillah, perkenalkan nama saya Religi. Religi? Ya. Pertanyaan saya, kalau kan kita kan biasa membantu orang, Iya, Ustaz. menolong orang, ternyata ada orang memanfaatkan pertolongan kita, lantas kita dimanfaatin, gimana menurutnya? Aduh, Masya Allah, kalau misalkan kita di posisi yang dimanfaatkan, itu kan pasti nyesek banget, cuman kita harus ikhlas sih. Lebih tepatnya ikhlas. Jangan ada yang namanya balas dendam. Mungkin seperti itu. Karena Saya kalau melihat dia kayak bercermin. gila. Jadi sesuai namanya makasih religi banyak, banget ya. Makasih banyak religi. Iya. Ya. Bismillah. Saksikan di Trans TV. Baik abangku, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Amin, amin, ya Allah. Amin, ya Baik, Allah. Amin. boleh aku ambil lagi. Tepuk tangan dulu yuk. Insya Allah. Sebelum kamu pindah, saya pinjam kacamatanya dulu. Oh, biar kacamatanya. Kali aja langsung mukanya sama Oh dengan saya. iya. Oh, sama kacamata. Bagus, bagus ya. Oke. Amin ya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, Ustaz, kalau misalnya aku perhatikan nggak semua orang bisa seperti yang itu ya. Iya. Iya, kadang-kadang kalau misalnya kita dimanfaatkan langsung kita attack balik ya. Kadang-kadang ini harusnya seperti apa sih? Apakah kita tetap bijaksana Iya. atau justru kita harus tegur? Saya senang dari tadi jawaban Ananda Iji bahwa sebenarnya kalau kita memberi ikhlas. Ulangi, memberi Ikhlas. menerima ridho. Ulangi, memberi ridho. Apa artinya ridho? Ridho itu tidak ada komen kalau dikasih. Kayak kita di hotel terima aja. Iya. Apa yang ada? Ada ayam, ada daging. Terima. Itu pasti terima ya. sih. Makanannya enak-enak gak? Enak. Berarti harus ridho. Gak usah komentar. Tetap cari bakso ya. Cari kerupuk dan sebagainya. Nah, itu ridho. Ridho itu menerima. Kalau memberi harus ikhlas. Ikhlas itu tidak peduli. Apakah dia mau berterima kasih atau tidak, terserah. Atau mau dia balas, mohon maaf. Seorang yang memberi orang tua kepada anak itu tidak pernah mengharap balasan. Ya Allah. Iya. Apakah ada orang anak yang berterima kasih kepada orang tuanya? Malah dia ngamuk-ngamuk. Mak, makanannya nggak enak. Ya, komplain aja. Komplain. Aku mau pergi ke rumah temanku, mau nginap. Sampai di rumah temannya dibuatkan mie instan. Makasih banyak tante. Baru sekali dibuatin terima kasih. Emaknya dari kecil, dari lahir sampai besar nggak pernah terima kasih. Nah, itu contoh kecil. Kadang-kala nih belajar ikhlaslah sama orang tua. Ada nggak orang tua yang sudah melahirkan lama-lama dia berkata, dasar nakal, masuk kembali, masuk. Saking keselnya ya. Saking keselnya. Seperti itu. Matahari itu memberi cahaya. Matahari itu diujat-ujat panasnya. Nah, giliran nggak pernah turun matahari, marah-marah lagi. Iya, Nah, salah. makanya atas apapun yang orang lakukan, tindakan, misalkan kita kasih orang, ternyata dia bohongi kita atau manfaatin kita. Udahlah, yang penting kita sudah ikhlas untuk memberi. Ketika orang ikhlas memberi, Allah akan balas lebih banyak lagi. Masya Allah. Karena balasannya langsung dari Allah. Gitu. Jadi ini apa ya bahasanya next level. Karena kita manusia biasa, mudah-mudahan dengan dikasih ilmu ini akhirnya kita bisa lebih ikhlas lagi. Ya, karena gini, menyikapi ketika ada orang yang memanfaatkan atas pemberian kita atau menyalahgunakan, di sini juga kita bisa belajar. Kadang-kala kita harus bersedekah, lihat-lihat. Karena syarat bersedekah ada 5. Ada berapa? Ada 5. Ikhlas, tidak mengharap balasan, kemudian yang terbaik, yang dikasih, sasarannya tepat, jangan menyakiti yang diberikan, dan jangan diungkit. Masya Allah. Dah. Perfect ya. Baik, tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Baik, sekarang Ali nih mau nanya, boleh ya? Kalau misalnya kita hidup selalu dikasih kenikmatan, ya, semuanya sukses, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah Allah itu benar-benar sayang sama kita, atau memang justru akhirnya kita lagi dijauhkan dari jalan Allah? Gini. Wah, ini yang kecil nih. Ya, namanya siapa? Ya. Hah? Jaki namanya. Ya udah. Jaki. Kalau besar mau jadi pemain bola. Karena yang ditonton bola mulu. Jadi, dengarkan, atas apa yang Allah berikan kepada kita, kita harus syukuri. Syukuri. Tingkatan yang harus syukur, sebenarnya syukur. Jadi tidak usah terlalu berburuk sangka. Kenapa Allah kasih aku begini? Udah syukuri. Kenapa aku pendek, dia tinggi? Sudah.
Karena orang pendek jalan sama orang tinggi tidak akan pernah kena petir. Yang kena petir adalah yang tinggi. Bersyukur ya. Syukur. Jadi pemberian yang Allah berikan tidak boleh. Kenapa aku tidak dilahirkan dari bapak, dari Raffi Ahmad? Nggak pernah berkata begitu kan? Nggak. Mau nggak dilahirkan sama Gigi? Jangan. Wah, jadi ibaratnya gini. Atas apapun yang Allah sudah berikan kepada kita, syukuri aja, betul tidak? Nggak usah banyak komentar. Nah, seandainya engkau dilahirkan oleh Gigi atau Raffi Ahmad, kau jadi anaknya Raffi Ahmad, pasti kamu tidak jadi, siapa namanya tadi? Jaki. Pasti kamu akan jadi Rapatar. Atau sekali Cipung. Pasti kamu tidak ada di sini. Benar. Kamu pasti dikawal sama Kiri kanan. kiri kanan. Jadi beda-beda. Syukuri aja ya. Syukur kan? Ya. Iya, baik. Atau mau dilahirkan sama bapak ini? Jadi Iya. terserah. Jadi atas apapun. Jadi tidak boleh berkomentar. Jadi ada 4 tahap ketika kita diberi sama Allah. Yang pertama ketika kita diberi ada reaksi. Reaksi. Wajarlah. Pemberian itu ada kadang-kala reaksi. Wah, coba anak kecil dikasih ngamuk-ngamuk. Ibaratnya pemberian itu obat lah. Makanya tahapan pemberian itu, makasih banyak Nak Jaki, pintar banget, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah sudah ketemu sama penjual bolanya. Kan dia mau jadi pemain bola. Jadi ada 4 tahapannya. Pertama, reaksi penerimaan. Pada saat dikasih. Ya, dikasih itu macam-macam. Maka reaksi yang pertama, entah itu gimana. Tapi yang terbaik adalah ketika kita itu tadi sabar. Sabar artinya ada reaksi, senang atau tidak. Makanya gini, apapun yang Allah berikan kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Yang ketiga adalah ada namanya ridho. 1, 2, 3 ridho. Nah, tingkat tertinggi adalah syukur. Maka atas apapun diberikan langsung dihantam kata syukur. Dihantam kata syukur. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Semua orang punya masalah, makanya kita kasih segmen ini namanya curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Tepuk tangan dulu. Kita pilih siapa yang mau curhat atau siapa kita tunjuk tangan aja ya. Angkat tangan Banyak semua. masalah semua. Siapa yang mau curhat? Saya. Ibu. Oh, Neng pas banget sebelah sini. Iya, ini curhat dari Ustadz ini harus real, realita ya. Jadi memang permasalahan yang memang dialami. Ya nanti akan ada solusi dari guru kita. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ustadz mau bertanya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti dari Bandung. Ustadz, ini mungkin permasalahan yang kompleks yang menimpa ibu-ibu semua ya, termasuk saya. Anak-anak zaman sekarang itu kan susah sekali lepas dari HP, dari gadget. Benar. Walaupun tadi katanya yang mewarnai seorang anak itu dari 4 hal, dari ayah, ibu, lingkungan, dan apa yang masuk. Sementara kami itu adalah HP juga termasuk. Iya. Jadi kami orang tua sudah meneladani anak. Kami selalu mengingatkan waktu sholat tepat waktu. Berakhlak baik, sopan kepada siapa saja. Bahkan kami membelikan buku-buku tentang bacaan-bacaan yang menginspirasi anak. Namun kami kalah Ustadz, karena kami orang tua juga punya kesibukan ya. Jadi anak-anak itu seringkali memanfaatkan waktu luangnya dengan HP. Akibatnya anak sekarang tidak samalah dengan kita pada saat kecil yang cuma dilihat orang tua aja udah takut. Kalau sekarang pasti kita memberi nasihat, mereka akan bertanya, kenapa bisa begitu, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana Ustadz kami selaku orang tua supaya bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh, solihah, yang qurrata a'yun, yang menyenangkan. Karena kami juga memberi contohnya udah baik seperti itu. Terima kasih Ustadz. Ini luar biasa pertanyaannya, mewakili saya juga nih, kayak anak saya yang ya. Kerjaannya main handphone aja. Ya, susah banget kalau kasih tahu. Baik, terima kasih Umi. Iya, terima kasih.
Baik, Guru, ini luar biasa pertanyaannya ya. Jadi perwakilan mungkin dari seluruh ayahanda ibunda di rumah. Silakan, Guru. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Terus terang, saya pribadi tidak pernah membatasi anak saya main handphone. Mohon maaf. Maaf ya, kita beda. Iya. Saya juga sih galakan dia soalnya. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Maaf, masih ingat nggak waktu kita sekolah dilarang bawa kalkulator? Iya. Masih ingat gak? Habis itu siapa yang suka dengar radio? Dibatasi di pesantren, nggak boleh ada radio. TV. Masih ingat radio, nggak boleh. Lantas apalagi? Lama-lama dilarang nonton TV. Harus ada BO-nya, SU-nya, Bimbingan orang tua. itu akan bertahap. Lanjut lagi, warnet. Nggak boleh main warnet, nggak game, gadget. Sekarang handphone. Itu nyampe. Sebenarnya pada dasarnya akan setelah kita larang main handphone pasti ada lagi teknologi apalagi. Jadi tidak akan ada habis-habisnya. Yang terbaik adalah didik anak kita tentang agama, keimanan. Mungkin kita larang main handphone, tapi ternyata dia pakai handphone temennya. Iya, benar. Kan gitu kan? Ya. Ada Jadi cara, ya. terbaik adalah tanamkan keimanan kepada anak. Nah, kalau saya keimanan, kesibukan. Sibukkan anak dengan kegiatan sehingga anak tidak ada waktu main handphone. Ya, maaf ya. Dulu nenek kita itu rajin bercerita sehingga kita dekat sama nenek. Nenek sekarang susah karena nenek yang pegang remote. Bukan YouTube, Nggak nonton juga dia. Justru dia yang pegangnya. Dulu kita itu harus nungguin film. Sekarang kita bisa milih film. Iya. Jadi dari sini juga kita bisa belajar, tanamkan keimanan, akhlak, agama, ilmu, kemahiran anak, kesibukan, menyenangkan. Kalau perlu ibu lebih hebat, orang tua harus lebih hebat main gadget daripada anaknya. Sehingga akhirnya nggak bisa dibohongin ya. Jadi kita lebih bisa ngontrol ya. Kenapa? Ternyata di gadget itu ada ilmu. Benar. Ada ilmu. Di gadget itu ada pelajaran yang banyak. Iya. Jadi anak saya dulu nanya, sekarang anak saya nggak nanya lagi. Jadi tidak susah lagi. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan, tapi kita harus menerima keadaan. Luar biasa. Baik jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dan kita kembali lagi nih, ada yang mau nitip doa. Siapa yang mau bacain? Ayo siapa yang mau bacain? Ya, Bapak ini. Abangku, abang ganteng nih. Makasih. Langsung aja. Yang ini ya. Silakan dibacain dulu dari atas nih. Perkenalan dulu nggak Ustaz? Boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aden Fikriansyah, asal dari Bandung. Oke, Ini ada pertanyaan salah satu yang komen mungkin ya. Yes. Oke, dari @Park Ridwan. Pak Ridwan ya. Ya, Pak Ridwan. Park Ridwan. Assalamualaikum Ustadz, saya dan istri saya udah 3 tahun pernikahan, tapi belum dikarunia momongan. Ustadz, saya titip didoakan agar saya Ridwan Maulana Syahidi dan istri Ica Nurjana cepat diberikan momongan dan kelak saya bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak saya nantinya. Amin. Terima kasih Ustadz. Ya Rabbi la tasarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah kau membuat hidup kami menyendiri, berikanlah kami pewaris yang terbaik. Itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tasarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah kau membuat aku hidup menyendiri, berikanlah aku pewaris yang terbaik. Jadi silakan jadi yang mau punya anak, perbanyak baca ayat ini. Rabbi la tasarni fardan wa anta khairul warisin. Dibacanya 2 kali. Waktunya nih. Setiap sudah salat dan sebelum titik-titik. Sebelum Titik-titik. Ya, gitu ya. Dan isilah titik-titik di bawah ini. Oke. Dan biar kau baca, kalau kau tidak isi titik-titik Nggak bisa. nggak bisa. Iya. Dan Itu apa sih? perbanyak mandi hujan. Oh, kenapa? Mandi hujan itu membuat kesuburan bagus. Oh, iya benar. Mandi hujan. Tapi katanya yang langsung ya, Guru. Yang ya? langsung. Jangan pakai genteng. Pakai genteng Keluar dulu. kotoran-kotoran. Jadi harus dari langit. Kemudian perbanyak istighfar. Istighfar itu juga memperlancar sehingga kita punya bisa anak. Karena kenapa kita tidak dikarunia anak? Allah tidak titipkan hambanya kepada kita karena satu lain hal. Tapi bukan berarti kalau ada orang
ustadz tidak punya anak atau orang yang soleh tidak punya anak, itu adalah ujian baginya. Karena manusia itu, setiap manusia diuji oleh Allah. Justru ada manusia diuji dengan anak, justru anaknya itu tidak taat kepadanya. Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Seperti itu. Jadi sebenarnya tetap bersyukur dan tetap ikhtiar. Ikhtiar. Jangan menyalahkan. Jadi kalau memang tidak punya anak, insya Allah masih ada anak-anak yang bisa diangkat jadi anak. Luar biasa. Iya. Tahan dulu yuk. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Baik, sekarang kita masuk lagi nih. Siapa yang mau nanya nih ya? Udah siap ya? Siapa yang mau nanya lagi? Ada saya. Bebas, pertanyaannya bebas. Pertanyaan ibu, bebas. Ibu nih. Ibu. Silakan Bu. Yang mana? depan. Oh yang ibu. Ya, ibu. Oh, Itu silakan. 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 Ibu, memang kita janjian. Kok kita janjian Ibu? Namanya siapa? Ya, saya Dewi dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke, pertanyaannya Gimana? jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam di Indah Jamaah. Alhamdulillah.